Halo Sobat Agent of Health, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai kelola sampahmu untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, kalian tahu nggak, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Tahukah kamu, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sekarang apakah kamu tahu salah satu masalah terbesar lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan material sisa dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, industri, perdagangan, hingga kegiatan lainnya yang menghasilkan buangan. Nah, berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik, dan sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sedangkan sampah B3 terdiri dari bahan racun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, serta bersifat infeksius dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar maka akan berbahaya bagi lingkungan. Menurut data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Setiap tahun Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dan 1,29 juta ton diantaranya berakhir di laut. Sekarang, apakah kamu tahu bahaya sampah terhadap manusia dan lingkungan? Yang pertama, menurunkan kesehatan manusia. Sampah yang menumpuk, terutama sampah organik, dapat menjadi sarang lalat, tikus, dan nyamuk. Hewan-hewan ini membawa penyakit berbahaya seperti diare, demam berdarah, hingga leptospirosis. Akibatnya, kesehatan manusia menjadi terancam hanya karena pengelolaan sampah yang tidak baik. Yang kedua, mencemari lingkungan. Sampah plastik dan bahan berbahaya lainnya dapat mencemari tanah, air, dan udara. Plastik yang tidak bisa terurai akan menumpuk di tanah. Sementara, limbah cair dapat meresap ke air tanah dan mencemarinya. Bahkan, pembakaran sampah sembarangan juga menghasilkan asap beracun yang merusak kualitas udara. 3. Merusak ekosistem dan kehidupan satwa. Di lautan, jutaan ton sampah plastik membunuh banyak biota laut, seperti penyu yang sering salah mengira plastik sebagai makanan dan mengakibatkan perutnya penuh dengan plastik dan menyebabkan kematian. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem secara seluruh, meningkatkan risiko bencana. Sampah yang menyumbat saluran air dapat memicu banjir ketika hujan deras turun. Tidak hanya merusak lingkungan, banjir juga mengancam keselamatan manusia, merusak rumah, bahkan menelan mengganggu kualitas hidup. Tumpukan sampah bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga membuat lingkungan tidak nyaman untuk ditinggali. Jika terus dibiarkan, sampah akan menurunkan kualitas hidup kita, baik secara fisik maupun psikologis. Sekarang kamu tahu kan dampak dari bahayanya sampah? Maka dari itu pentingnya kita menjaga dan peduli terhadap lingkungan yang dapat kita lakukan dengan 1. Ubahlah pola pikir. Semua perubahan besar selalu berawal dari hal yang sederhana, yaitu pola pikir. Lingkungan yang kita tinggali adalah rumah kita bersama. Ketika lingkungan rusak, maka manusialah yang pertama kali merasakan dampaknya. Dengan mengubah pola pikir, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan lebih sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Cara yang kedua, biasakan memilah sampah dengan benar. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun, bisa diolah kembali menjadi kompos.
Sampah anorganik seperti plastik dan kaleng dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat. Sementara itu, sampah B3 atau berbahaya seperti baterai dan lampu bekas harus dibuang di tempat khusus agar tidak mencemari lingkungan. 3. Biasakan gaya hidup dengan 3R. Reduce artinya mengurangi penggunaan barang sekali pakai yang menghasilkan banyak sampah. Reuse artinya menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Recycle artinya mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar bisa menjadi produk baru yang bermanfaat. Dengan membiasakan 3R, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga menghemat sumber daya alam serta mengurangi polusi. Dengan begitu kita dapat membuat bumi kita menjadi lebih baik. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang kaulah. 13 juta ponsel dibuang setiap hari, 1,2 juta ton sampah plastik setiap hari, 250.000 ton limbah tekstil setiap hari, 170.000 ton limbah elektronik setiap hari. Visualize yearly waste generated in 2050. It's like that film WALL-E. The amount of stuff we're being encouraged to consume. The waste from this is getting everywhere, and it's affecting everyone on the planet. Jadi dampak negatif dari sebuah brand pada lingkungan sangat besar. Para marketer berlomba-lomba meningkatkan realitas sosial objektif bagi mereka sendiri tanpa memperhatikan realitas alam. Realitas yang punya cakupan lebih luas yang konsekuensinya lebih nyata. So the question is not if we are going to change.